Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian fikih kita menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab sholat ya, masih rangkaian bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun fi sakatatis salati. Ini adalah satu fasal yang membahas tentang jeda-jedanya salat ya, tempat jeda salat. Jadi ini bukan termasuk tumak ninah, ini tidak termasuk tumak ninah. Ini adalah berhenti sejenak. Dan hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya tidak wajib. Ya, tetapi ini merupakan bentuk kesempurnaan sholat. Sakatatus sholati, tempat-tempat jeda sholat nih, saktah itu kan berhenti sejenak ya, tidak lama. Jadi waktu jeda ini. Tempat jeda, ya, tempat-tempat jeda di dalam sholat, situn atau sitatun ada 6. Kalau di teks aslinya di kitab itu sitatun, ada 6. Yang pertama adalah baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi, yaitu antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram ke doa iftitah itu ada jedanya. Jadi ada waktu jeda. Jadi tidak langsung Allahu Akbar kabiro, tidak langsung demikian. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar ya dengan niat yang dibarengkan dengan takbiratul ihram, sudah selesai takbiratul ihram jeda sejenak. Ya, perkiraan membaca subhanallah. Baru membaca doa iftitah. Jadi tidak langsung baca doa iftitah. Nah, apalagi sebagai imam ya, itu tentunya juga ada jedanya ya, makmum ya mengikuti imam takbiratul ihram.
Jangan menjadi imam, takbiratul ihram, ya, malah langsung baca Fatihah. Ya, harus saja ada jedanya. Jeda dia setelah takbirnya imam dan dia nanti membaca doa iftitah itu ya tidak dijaharkan sehingga makmum mengikuti takbiratul ihramnya imam, kemudian makmum juga ada waktu jeda sedikit dan juga membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini bermacam-macam ya redaksinya. Yang paling kuat ya di antara redaksi bacaan doa iftitah adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu adalah yang paling 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 kuat. Jadi mulai wajah tuh sampai wa ana minal muslimin. Itu dibaca sunnah hukumnya. Doa iftitah. Selain bacaan tersebut, ya, riwayat yang lain atau redaksi yang lain juga adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu juga bisa menjadi doa iftitah. Atau kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga bisa menjadi doa iftitah. Atau juga membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu juga doa iftitah. Atau kemudian redaksi yang lain Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ngsilni bil ma'i was salji wal barad. Itu juga doa iftitah. Nah, membaca tadi di antara redaksi-redaksi doa iftitah tadi itu dipersilahkan atau dibenarkan. Tapi yang paling kuat tadi adalah ya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu adalah doa iftitah. Atau kemudian jika sholat sendirian itu bahkan para ulama bisa menganjurkan untuk digabung semua. Jadi yang tadi beberapa teks redaksi doa iftitah itu digabung semua panjang jadi bacaan iftitahnya supaya mendapatkan sunnah dari beberapa riwayat hadis. Ya, digabung semua menjadi satu. Itu juga dianjurkan para ulama. Jadi tidak hanya satu yang dibaca, tapi tadi beberapa redaksi itu dibaca semua. Karena itu ada hadisnya. Ya. Atau ketika jamaah, ya, imam membaca semua itu, tetapi tentu dengan makmum yang sudah paham. Jadi bukan jamaah yang umum yang kemudian makmumnya ada yang aktivitas lain dan sebagainya. Itu makruh ya. Karena memanjangkan iftitah itu bisa menjadikan makmum itu gelisah gitu ya. Nah, tetapi untuk misalkan pondok pesantren ya, misalkan yang khusus-khusus itu yang sudah jelas itu, sudah semua maklum, semua mafhum, maka itu dipersilahkan ya, karena mendapatkan sunnah semuanya itu. Itu adalah doa iftitah. Tapi kalau di masjid yang umum itu ya jangan panjang-panjang ya, gelisah nanti makmumnya. Ya itu juga tidak baik. Kemudian itu yang pertama. Di antara takbiratul ihram dan doa iftitah itu ada jeda waktunya. Ya paling tidak minimal subhanallah. Ya. Kemudian wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi. Yang kedua, jadi ada 6. Yang kedua adalah antara doa iftitah dan ta'awudh. Jika mau membaca Al-Quran itu disunnahkan ta'awudh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Nah, setelah doa iftitah ke ta'awudz itu ada jedanya. Ya, ada jedanya yang diperkirakan sendiri ya. Waktu jeda. Itu adalah bagian kita sholat dengan sebaik-baiknya itu ya. Ya meskipun ini tidak wajib, tetapi untuk supaya lebih ahsan ya, lebih baik sholat kita. Nah, bacaan ta'awudz ini ada beberapa redaksi juga, di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kemudian membaca a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonirrajim. Itu bacaan doa ta'awudz ya. Idza quri'al Qur'anu fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ya, ketika dibacakan Al-Qur'an ya, maka hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonirrajim. Nah, membaca ta'awudz ini sunnah ya. Di setiap rakaat ketika mau membaca Al-Fatihah gitu ya. Jadi setiap rakaat membaca ta'awudz itu sunnah. Tetapi ya perlu diperhatikan di sini ya, membaca iftitah, doa iftitah dan juga ta'awudz ini ada juga memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama ya, untuk doa iftitah itu tidak dianjurkan atau bahkan tidak boleh ketika kita melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah tidak perlu doa iftitah. Sholat jenazah takbir pertama tidak perlu doa iftitah, langsung baca Fatihah. Kemudian yang kedua, doa untuk yang doa iftitah ya, pertama doa iftitah dulu, itu jangan dibaca ketika sholat jenazah. Kemudian yang kedua adalah ya, ketika waktunya mepet. Jadi ketika waktu mepet nggak perlu baca doa iftitah. Mepet itu artinya kita mau sholat ini waktunya sudah mau habis. Jadi perkiraan satu rakaat tidak dapat, maka doa iftitahnya tidak usah dibaca. Langsung membaca Fatihah. Ta'awudz pun ya kalau memang mepet ya enggak ya Fatihahnya dibaca. Khawatir nanti kita tidak dapat satu rakaat. Ya, kalau waktunya mepet itu misalkan 4 rakaat atau 3 rakaat, 2 rakaat, itu kita masih masuk dalam waktunya apabila kita menyelesaikan minimal 1 rakaat. Jadi kalau belum sampai 1 rakaat udah waktunya udah selesai waktu sholat, ya kita terbilang sholat di luar waktunya. Ya kan tidak boleh kita sholat di luar waktunya. Ya. Nah, sholat itu wajib ya dan waktunya ditentukan. Kita tidak boleh sholat tidak pada waktunya. Nah, ketika mepet waktunya mau habis, ya perkiraan baca iftitah nggak nyampe 1 rakaat, ya iftitahnya tidak usah dibaca. Demikian pula ta'awudz. Kemudian yang ketiga adalah ketika menjadi makmum, ya dia tidak bisa menyelesaikan bacaan Fatihah. Ya makmum masbuk misalkan dia datang, imam sudah membaca surah misalkan gitu ya, surahnya pendek. Nah kemudian kita Allahu Akbar, baca iftitah atau baca Fatihah, langsung baca Fatihah, nggak perlu baca iftitah. Justru ketika kita baca iftitah, maka imamnya sudah ruku, kita belum baca Fatihah. Itu namanya kita ya tidak mendahulukan yang wajib. Yang wajib itu Fatihahnya. Jadi iftitah juga tidak setiap kondisi ya. Ada beberapa kondisi yang dimana kita sunnah membaca iftitah dan kondisi yang dimana kita tidak perlu membaca iftitah. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah ketika tidak sempat ya, tidak ya tadi itu ketinggalan imam ya, imamnya sudah rukuk ya nggak usah kita baca iftitah apalagi ini ya. Imamnya sudah rukuk, kita Allahu Akbar ya langsung rukuk. Nggak perlu lagi baca iftitah. Fatih aja tidak kita baca ketika imamnya sudah rukuk apalagi
Iftitah. Tuh. Dan tidak perlu membaca iftitah ketika kita sudah terlanjur baca ta'awud atau membaca Fatihah. Kita baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mau baca Fatihah. Oh, belum baca iftitah. Ya tidak perlu membaca iftitah. Tidak perlu apa, menghentikan bacaan Fatihah kita untuk membaca iftitah. Malah kita menjadi batal salat kita kalau kita sudah terlanjur membaca Fatihah, kemudian kita hentikan untuk membaca iftitah, doa iftitah, batal salatnya. Jadi kalau kita sudah terlanjur baca ta'awud, kemudian baca Fatihah, lupa membaca iftitah, doa iftitah, ya lanjutkan saja baca Fatihahnya. Yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam membaca doa iftitah. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi antara iftitah dan ta'awud itu ada jedanya. Kemudian wa bainal fatihati wa ta'awudzi, dan antara Fatihah dan ta'awud, supaya tidak difahami bahwa ta'awud ini bagian dari Fatihah. Maka ketika sudah membaca ta'awud, ada jedanya baru membaca Fatihah. Dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya. Dengan catatan tadi itu, ya, kita tidak ketinggalan imam dan seterusnya tadi itu. Ya, setelah membaca ta'awud, mau membaca suratul Fatihah, ada jedanya. Kemudian wa baina akhiril Fatihati wa amin. Dianjurkan ketika membaca Fatihah itu selesai itu membaca amin. Nah, antara Fatihah dan amin, ya, waladhdallin. Jangan langsung amin, jangan langsung amin gitu. Waladhdallin, amin, jangan langsung gitu. Jadi ada jedanya sedikit, amin. Bahkan kalau bisa kita membaca Robbil Firli. Robbil Firli antara Fatihah waladhdallin, Robbil Firli, amin. Atau kalau ada masih ada waktu lagi, Robbil Firli wali walidayya, amin. Robbil Firli wali walidayya walil mu'minina, amin. Itu kalau ada waktu jeda yang cukup. Ya, mungkin kalau nggak cukup ya sudah jeda saja kemudian amin gitu. Karena barengnya bacaan imam dan makmum membaca amin itu akan juga bareng dengan malaikat. Jadi malaikat akan membaca amin ya bersamaan ketika imam dan makmumnya membaca amin. Ya, ini perlu diharmonisasi ya antara imam dan makmum. Jangan dulu-duluan ya atau kemudian selisihan gitu. Jangan, harus bersama-sama. Amin supaya malaikat juga amin bersamaan gitu. Maka ini tergantung kebiasaan ya, tergantung kebiasaan di tempat tersebut. Nah, amin itu ada beberapa bentuk bacaan. Yang pertama amin, jadi mimnya dibaca panjang dan tidak ditasdid. Jadi amin, jangan amin, jangan gitu. Amin, bacaan gitu. Kemudian yang kedua adalah dibaca pendek. Amin. Ini amin itu bisa juga ya. Yang pertama tadi dibaca panjang amin. Ini yang umum atau dibaca pendek amin. Itu yang kedua. Ya, ini dua-duanya masyhur ini, dua-duanya masyhur. Bisa amin, bisa juga begitu atau amin. Yang ketiga adalah dibaca imalah. Ini yang agak jarang ya, dibaca amin gitu ya, dibaca imalah. Ini yang jarang, ini memang di qiraah sab'ah itu
Itu ada ketika membaca mat ya. Eh, karena alif itu dibaca imalah. Amin. Yang eh, tidak boleh adalah membaca itu mimnya ditasydid. Itu yang jangan diikuti ya. Nah, mimnya ditasydid. Jadi yang umum adalah amin atau amin itu ya. Ya, disamakan dengan imam dan makmumnya. Kalau imamnya amin, ya sudah baru juga makmumnya amin gitu. Lihat imamnya seperti apa. Di di masjid-masjid tertentu itu imamnya pendek bacaan mimnya, amin gitu. Ada juga yang panjang, amin ya. Makmumnya mengikuti imam. Kemudian wabaina amin wasurah, antara bacaan amin dan surah, membaca surat-surat Al-Qur'an ya, selain Fatihah. Membaca surah selain Fatihah di dalam sholat itu sunnah. Yang wajib adalah membaca Al-Fatihah. Nah, antara amin ya dan surah tadi itu ada jedanya. Apalagi imam. Ya, imam ini sangat dianjurkan ya ketika jahar bacaan sholat maghrib, isya, subuh, setelah membaca amin, jedanya diperpanjang. Ya, ini memang ada petunjuknya di dalam kitab fikih. Ya. Di dalam syarahnya diberikan petunjuk untuk imam ini setelah baca amin itu jedanya dipanjangkan sekiranya makmum ada kesempatan membaca suratul Fatihah. Jangan langsung amin, langsung baca surat. Itu ya kasar begitu ya itu ya, kasar itu ya. Tapi diberikan kesempatan makmum membaca Fatihah. Ya tidak usah juga lama-lama karena juga makmum ada yang buru-buru ya, kemudian juga tidak membaca Fatihahnya juga ada yang cepat gitu. Jadi ya diperkirakan yang pas gitu ya. Tidak perlu juga lama gitu seperti dibaca tartilnya imam tadi itu. Nanti makmumnya jadi resah. Jadi pada intinya adalah setelah baca amin imam itu agak panjang sedikit jedanya agar makmum punya kesempatan membaca Fatihah. Kalaupun tidak selesai bacaan Fatihah, imam membaca surah itu makmum akan selesai sebelum imam menyelesaikan bacaan surahnya. Bahkan surah yang pendek sekalipun, misalkan surat Al-Ikhlas misalkan. Itu imam belum selesai baca suratul Ikhlas, makmum sudah menyelesaikan bacaan Fatihah. Jangan sampai kemudian imamnya ya tidak ada jeda, bacaannya suratnya pendek, makmum baca Fatihahnya nggak selesai. Nah, ini yang kemudian jadi repot begitu ya, karena baca Fatihah itu memang harus ya dibaca. Meskipun ya sebagai makmum bacaan Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam, tetapi ya sekuat mungkin ya menurut mazhab Syafi'i makmum juga membaca Al-Fatihah secara sempurna. Kemudian wa baina surati war ruku' ya, antara membaca surah-surah tadi selain Al-Fatihah dan ruku'. Tidak langsung selesai terus langsung ruku'. Jadi ada jedanya sedikit terus baru Allahu Akbar ruku'. Kemudian misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar itu. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar itu enggak ada jedanya. Ya, itu buru-buru gitu ya. Ya, ambil napas satu kali napas lah minimal ya, bernafas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya, paling tidak ada nafas. Nafas satu kali nafas. Atau sekadar membaca subhanallah itu paling tidak saktahnya itu begitu ya, jedanya seperti itu. Nah, ini adalah tempat-tempat jeda, waktu-waktu jeda di dalam sholat. Ya. Kalau di luar saat berdiri itu tidak diatur.
Ini adalah ketika setelah takbiratul ihram sampai ruku. Itu ada beberapa tempat supaya kita memanfaatkan waktu jeda ini. Berikutnya faslun ay hadza faslun fil arkanil lati talzamu fiha tuma'ninah. Ini adalah satu pasal yang menerangkan tentang rukun-rukun sholat yang wajib di dalamnya tumakninah. Ya, jadi ini wajib ini. Ya, bahkan Imam Syafi'i ini termasuk rukun. Kalau tidak dikerjakan batal sholatnya. Ya, tetapi ya aneh ya. Kemudian di dalam sholat tarawih misalkan gitu ya, itu tidak ada tumakninahnya itu ya. Ya kalaupun ada itu kalau baca subhanallah ya kalau ada syukur ya kalau tidak ada jadi tumak ninah itu adalah ketika dia berhenti dengan tenang di saat semua anggota badan itu pada tempatnya dan ada jeda, dalam waktu tersebut itu minimal adalah kadarnya membaca subhanallah. Ada nggak seperti itu? Kalau tidak ada ya belum dibilang tumak ninah. Meskipun gerakannya lambat. Jadi ada orang yang ketika ruku ini lambat ini. Gerakannya itu lambat. Pelan-pelan gitu ketika ruku itu. Nah, ketika dia sudah sampai ruku terus berdiri langsung berdiri. Itu tidak tumakninah itu. Dia kayaknya main imamnya tumakninah, tapi dia gerakannya melambat sehingga kemudian imamnya berdiri iktidal dia langsung iktidal. Jadi belum sampai posisi rukunya atau sampai sedikit saja ya, apalagi belum sampai ruku terus ikut berdiri. Dia tidak ada tumakninah itu. Ya, tumakninah itu adalah ketika dia ruku pada posisi seluruh badannya ruku sesuai posisinya. Nah, kemudian ada jeda dia membaca minimal subhanallah. Dalam kadar waktu yang minimal dia membaca subhanallah. Itu tumakninah. Dan ini wajib, ini rukun ya, rukun ini bukan hanya wajib, ini rukun. Rukun itu kalau ditinggal batal sholatnya. Maka kita tidak usah ikut-ikutan ya kalau terawihnya nanti di saat Ramadan itu paling cepat-cepatan itu tidak usah ikut-ikutan. Khawatir kita tidak dapat tumak ninah. Khawatir kita tidak dapat tumak ninah. Balapan gitu ya. Al-arkanu, rukun-rukun sholat allati talzamuhu fiha yang wajib di dalamnya at-tumak ninatu yaitu tumak ninah arba'atun ada 4. Yang pertama adalah ar-ruku'u, ruku'. Jadi ruku' itu wajib tumak ninah. Wal i'tidalu dan i'tidal. I'tidal juga wajib tumak ninah. Bedanya kalau ruku' bisa diperpanjang. Ruku' bisa dipanjangkan ruku'nya. Bahkan Nabi itu ketika sholat malam, ruku'nya itu panjangnya itu hampir sama dengan waktu berdirinya itu, ruku'. Tapi i'tidal tidak boleh diperpanjang. I'tidal itu adalah rukun fi'li yang tergolong pendek. Jadi jangan diperpanjang. I'tidal lama banget seperti membaca apa? Berdiri waktu membaca Fatihah, membaca surah, ya. Tidak boleh, bahkan itu nanti bisa tidak sampai batal ya, tetapi dia eh, meninggalkan sunnah, ya tidak. Kemudian was sujudu sujud, ya, sujud juga tumak ninah. Ya, ketika seluruh posisi 7 anggota badan ini nempel di tanah atau di sajadah, dalam posisinya itu dia diam minimal dalam kadar bacaan subhanallah. Diam tidak baca apa-apa itu sah. Ya, ruku, iktidal, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, tidak membaca apa-apa itu sah sholatnya. Justru ketika dia tidak tumak ninah itu malah tidak sah. Jadi sujud tidak baca apa-apa itu sah, tapi tidak mendapat sunnah. Ada bacaannya, sujud, ya. Duduk di antara dua sujud ada juga bacaannya. Tidak baca apa-apa,
Tidak apa-apa karena tidak ada rukun qauli di dalam ruku, sujud, i'tidal dan seterusnya itu. Rukun qauli itu hanya di suratul Fatihah saat berdiri dan tahiyat akhir. Itu adalah rukun qaulinya sholat ya. Takbiratul ihram, kemudian bacaan Fatihah, kemudian tahiyat akhir. Sampai membaca sholawat Nabi Muhammad SAW dan salam. Itu saja yang rukun qaulinya. Selain itu kalau diam tidak apa-apa. Maka kalau ada orang yang belum bisa sholat, minimal diajar, misal mu'alaf atau orang baru masuk Islam gitu ya. Takut dia mau masuk Islam. Karena apa? Sepertinya sulit ini. Wajib loh sholat itu, kalau nggak bisa sholat, ya, jangan masuk Islam. Ya jadi nggak masuk Islam dia. Ya masuk Islam dulu. Nah, kemudian dia bacaannya semampunya dulu. Sholat tetap ketika sudah masuk Islam wajib sholat. Ya tapi semampunya. Dia mampunya apa ketika itu? Mampunya membaca Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar saja. Sambil dia belajar, yang diajarkan itu jangan bacaan-bacaan selain bacaan wajib. Jadi itu dulu diajarkan itu wajib. Jangan sunah-sunah yang bacaan ini nanti iftitah diajarkan sampai dia harus hafal. Ya nanti malah nggak bisa yang wajib. Jadi yang wajibnya dikerjakan dulu. Sehingga ketika wajibnya sudah beres, ya ditambah dengan bacaan-bacaan lainnya, bacaan sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah wal julusu bainas sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini juga termasuk rukun fi'li yang pendek. Jadi jangan dipanjangkan. Kalau ruku boleh dipanjangkan, sujud boleh dipanjangkan, tapi duduk di antara dua sujud jangan dipanjangkan. Cukup dengan membaca doa di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Tidak perlu membaca yang lain sampai panjang begitu. Apalagi menjadi imam. Ya. Tapi kalau sujud boleh dipanjangkan, ya lihat situasi dan kondisinya. Jadi ini rukun-rukun dalam sholat yang wajib untuk tumak ninah. Bahkan Imam Syafi'i hukumnya adalah bukan hanya wajib tetapi rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan batal sholatnya. Nah, apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu yang dinamakan dengan tumak ninah, yaitu sukunun, yaitu tenang, berhenti dengan tenang. Jadi berhenti dengan tenang, sukun. Ba'da harokatin, itu adalah setelah pergerakan, ya, setelah bergerak dari mana? Dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke ruku, ini kan bergerak dia. Maka ketika ruku berhenti, ya dengan tenang. Bihaitsu yastaqimu, ya, ya bihaitsu yastaqimu, ya sekiranya, ya dalam waktu sekiranya dia sudah tegak atau sudah dalam posisinya, ya sudah tegak atau sudah apa ya, sudah jejek kalau bahasa Jawa ini. Kamu di sini. Ya, bihaitsu yastaqimu, ya sekiranya sudah dalam posisinya, kullu udwin mahallahu, yaitu setiap anggota badan mahallahu pada posisinya. Yaitu intinya seluruh tubuh ini sudah pada posisinya. Posisi tangan di mana, posisi kepala di mana. Ketika dia rukuk, maka di posisi itu dia diam. Biqadri subhanallah, dengan kadar atau dengan waktu, ya sepanjang membaca subhanallah. Itu namanya tumak ninah. Jadi memang ya pendek, tetapi ya jangan kemudian tidak ada tumak ninah sama sekali. Contoh tuh nggak ada tumak ninah itu seperti ayam makan, ya. Nah begitu tuh tidak termasuk tumak ninah. Makan itu cetul gitu ya. Jadi rukuk langsung berdiri, maka tidak dapat tumak ninah. Kalau tidak dapat tumak ninah,
maka khawatir sholat kita tidak sah atau batal sholat kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikian pembacaan kitab Safinatun Najah pada malam hari ini. Ya, semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan, diberikan rezeki yang halal berkah, diberikan kemudahan dalam urusan, diberikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, diberikan kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mewafatkan kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Terima kasih.